Halo semua, saat ini Badan POM sedang sibuk-sibuknya menangani kasus yang sangat hot, yaitu tentang kasus gagal ginjal. Yang mana kasus gagal ginjal ini disinyalir karena adanya zat yang terkandung di dalam obat-obatan farmasi. Ya, ada cemaran. Yang pertama, zat yang terkandung adalah dietilen glikol, dan yang kedua adalah etilen glikol. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan dan berbagi informasi bagaimana kasus ini kemudian merebak sampai heboh di Indonesia. Simak terus, jangan kemana-mana. Sepanjang yang saya ketahui, kasus ini sudah dimulai sejak bulan Januari tahun 2022. Namun kemudian isunya memanas ya pada pertengahan bulan Oktober dan November tahun 2022. Penyebab utamanya adalah kemudian ada banyak kasus ya yang dilaporkan oleh rumah sakit bahwa ada banyak lebih dari 100 anak menderita gagal ginjal ya, dengan tanda-tanda kemudian ya tanda-tanda umum kegagalan ginjal. Nah, dari sini kemudian Badan POM ya bersama pemerintah, bersama Kementerian Kesehatan kemudian menelusuri apa yang kemudian menjadi penyebab dari kegagalan ginjal tersebut. Dilansir dari beberapa media begitu ya, kejadian ini bermula dari negara lain. Ya, negara lain kemudian menginformasikan bahwa terjadi kegagalan ginjal di negara mereka. Kemudian mereka menyatakan bahwa ada cemaran, ya, ada cemaran di etilen glikol dan etilen glikol pada produk-produk yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak, yang kemudian menimbulkan gagal ginjal. Nah, dari sinilah kemudian Badan POM melakukan investigasi lebih mendalam dalam hal ini, ya, mencari ya perusahaan obat-obat produk-produk farmasi yang sasarannya adalah target marketnya adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Ya karena yang menjadi korban dalam hal ini ya yang kemudian dilaporkan oleh rumah sakit adalah kebanyakan anak-anak. Tidak ada laporan kegagalan ginjal pada orang dewasa, sehingga menyempitlah kemudian kasusnya, diinvestigasi produk-produk yang kemudian target marketnya adalah anak-anak, bukan orang dewasa. Nah, sampai sini kemudian Badan POM melakukan beberapa press release dalam hal ini ya, bersama Kementerian Kesehatan, bersama DPR juga. Artinya mereka sudah bahu-membahu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan informasi-informasi yang terkini bagaimana kemudian kasus ini bisa ditanggulangi, bisa dimitigasi penyebarannya di Indonesia. Yang kemudian sampai sekarang yang saya pahami adalah bahwa Badan POM sudah mencabut beberapa izin industri farmasi begitu ya, terkait obat tersebut yang ada cemarannya melebihi ambang batas. Di sini saya perlu menginformasikan juga bahwa yang disampaikan oleh Badan POM itu adalah 4 pelarut yang kemudian menjadi menjadi area abu-abu nih. Menjadi area abu-abu dalam hal penetapan kebijakan apakah dilarang atau tidak dilarang. Yang pertama adalah pelarut propilen glikol. Yang kedua adalah sorbitol, kemudian gliserin dan polietilen glikol. Ya. Jadi 4 pelarut ini kemudian menjadi target utama investigasi. Apakah di dalam keempat pelarut ini adalah pelarut umum ya, yang sebetulnya adalah aman digunakan. Pelarut ini adalah, saya sampaikan sekali lagi bahwa keempat pelarut ini adalah pelarut umum yang digunakan dalam dunia farmasi sebagai solvent pelarut ya, sebagai solvent atau pelarut. Dan ini harusnya tidak memberikan dampak yang negatif, kecuali ya, ini harus saya sampaikan juga, kecuali memang ada cemaran-cemaran. Cemaran artinya sesuatu zat yang memang ada di sana yang tidak kita inginkan. Yang mana dalam hal ini adalah
dua cemaran tadi ya yang saya sampaikan di awal, di etilen glikol dan etilen glikol. Nah, kemudian Badan POM melakukan investigasi produk-produk, kemudian mereka sampling ya, dicek apakah ada kandungan di etilen glikol atau etilen glikol yang melebihi ambang batas ya. Jadi ternyata ada persyaratannya. Meskipun di situ ada dua kandungan ini ya, DEG dan EG ini, DEG itu dietilen glikol dan EG itu etilen glikol. Meskipun ada kandungan ini, tapi kalau di bawah batas di bawah ambang batas itu masih diperbolehkan oleh Badan POM. Kurang lebih begitu ya informasi yang saya dapatkan dari website resmi Badan POM dan beberapa hasil press release dari Badan POM. Jadi meskipun ada meskipun ada kedua zat tersebut, selama di bawah ambang batas itu masih diperkenankan. Nah, yang jadi masalah adalah ada memang produk-produk farmasi tersebut, dia cemaran DEG dan EG-nya itu jauh melebihi ambang batas. Yang ini kemudian disinyalir yang menjadi penyebab utama kegagalan ginjal. Ya, meskipun ini kalau menurut saya pribadi ini harus mendalam penelusurannya begitu ya. Apakah memang ini betul disebabkan oleh kedua zat tersebut yang di atas ambang batas tersebut, atau ada hal lain? Ini yang masih sampai saat ini belum kita menemukan informasi yang betul-betul valid begitu ya, masih simpang siur. Tapi yang jelas dalam hal ini Badan POM sudah melakukan hal-hal untuk memitigasi ya penyebaran yang lebih lanjut ya terkait kegagalan ginjal pada anak-anak ini. Nah, sikap kita bagaimana nih sebagai konsumen? Yang pertama memang harus kita sering-sering aktif melihat informasi-informasi terkini terkait informasi yang kemudian dikeluarkan oleh Badan POM atau Kementerian Kesehatan ya. Informasi ini tentu adalah informasi yang sangat penting. Yang pertama, informasi menyangkut produk apa saja yang kemudian mereka nyatakan aman dan produk apa saja yang mereka nyatakan tidak aman. Ya, ini kita harus tahu. Kenapa? Karena saat ini ya isunya sedang marak kegagalan ginjal, tapi di masyarakat penyebaran penyakit flu, batuk, demam, panas pada anak-anak itu sedang merebak, sedang banyak di mana-mana ya. Dan ini menjadi polemik. Ya, bahkan ada beberapa dokter menyatakan saya tetap meresepkan begitu ya. Saya tetap meresepkan obat yang memang obat itulah obat yang mampu memberikan efek positif kepada anak-anak ketika mereka menderita penyakit ya tadi, flu, kemudian batuk, pilek dan lain sebagainya, demam begitu ya. Kalau tidak diberi obat itu, maka kemungkinan besar efek dari sakit tersebut akan bertambah parah. Ya, meskipun dari Badan POM belum dikeluarkan apakah ini aman atau tidak aman begitu ya. Tapi kalau yang tidak aman jelas mungkin sudah disingkirkan terlebih dahulu. Tapi kalau yang masih abu-abu ini aman atau tidak ya, dokter beberapa yang informasi yang saya dapat begitu itu masih meresepkan begitu ya. Dan ini harus kita cermati bersama, kita sebagai konsumen ya harus melek informasi terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, untungnya sekarang Badan POM meskipun di beberapa kali ada hal yang membingungkan bagi saya pribadi begitu ya. Di satu sisi kemudian mereka memberikan informasi bahwa produk A misalkan itu aman, tapi kemudian diklarifikasi lagi di informasi yang selanjutnya bahwa produk tersebut tidak aman ya. Tapi seiring berjalannya waktu mereka sudah melakukan banyak perbaikan saya kira, dan sekarang yang saya lihat di Instagramnya Badan POM itu sudah jauh lebih komprehensif informasi-informasi yang mereka sampaikan terkait produk mana saja yang tidak aman, produk mana saja yang aman ya, produk mana saja yang di atas ambang batas begitu dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita akses ya kita sebagai konsumen begitu ya dari produk-produk obat tersebut. Nah, menurut saya ya ada yang unik di sini, Nanti ke depannya, ini prediksi saya pribadi. Nanti ke depannya kemungkinan Badan POM ini akan mengeluarkan kebijakan khusus begitu ya terkait pelarut-pelarut yang memang digunakan. Kenapa? Kalau misalkan 4 pelarut ini akan dilarang oleh Badan POM, maka impact ekonomi ini akan sangat besar. Ya.
ini akan sangat besar. Kenapa? Karena 4 pelarut ini adalah pelarut umum yang digunakan. Melarang keempat pelarut ini akan menimbulkan efek domino. Pertama bagi industri, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ini 4 dilarang, industri itu harus melakukan reformulasi. Reformulasi itu tidak bisa sebentar. Syukur-syukur kalau bahan penggantinya, bahan komplemennya itu bisa ditemukan dengan cepat. Kalau tidak, berarti mereka harus melakukan penghentian produksi, dan efeknya adalah bagi para pekerja, yaitu tidak akan mendapatkan pekerjaan begitu, karena bisnisnya mati sudah. Ya, ini harus diperhatikan juga saya kira oleh para pemangku kebijakan. Nah, itu dari sisi ekonomi. Jadi Badan POM tidak bisa juga, saya kira ya, menurut saya tidak bisa nanti serta-merta kemudian melarang. Oh, ini larang saja keempat pelarut ini, begitu ya. Nah, ini akan sulit nih. Kemungkinan akan menjadi polemik yang luar biasa dalam kaitannya dengan industri dalam negeri, seperti itu. Ya, yang harus dilakukan adalah kemudian memberikan batasan-batasan, ya, seperti yang memang selama ini sudah dilakukan oleh badan pembatasan-batasan tertentu. Misalkan kalau kita mendaftarkan produk, itu ada batasan-batasan, misalkan bakterinya harus kurang dari sekian, tidak boleh ada bahan-bahan kimia obat, misalkan ya, tidak boleh ada bahan-bahan yang memang berbahaya, logam berat, dan lain sebagainya. Itu saya sampaikan kepada para konsumen bahwa Badan POM sudah melakukan itu. Jadi ketika kita daftar produk, ya semua ketentuan-ketentuan tersebut harus disampaikan, harus dilampirkan oleh industri yang mendaftarkan izin edar bagi produk yang dimilikinya, begitu ya. Nah, termasuk nanti yang EG dan DEG ini harusnya menurut saya pelarutnya nggak usah dilarang, ya, pelarutnya nggak usah dilarang, cuma prosesnya saja yang harus kita benahi. Misalkan ini pelarutnya dapat dari mana, begitu ya, ketelusurannya harus ada. Kemudian yang kedua, itu kita harus, industri diwajibkan untuk menyampaikan ini DEG sama EG-nya harus di bawah batas normal. Syukur-syukur nggak pakai pelarut itu, tapi kalau pakai maka DEG dan EG-nya harus di bawah batas normal, gitu kan, harus di bawah batas yang ditentukan, maksud saya begitu ya. Nah, batasnya berapa? Kalau misalkan untuk bahan baku itu adalah 0,1%. Kalau untuk tolerable daily intake atau TDI, ya, tolerable daily intake maksudnya adalah berapa sih banyak zat-zat tersebut boleh dikonsumsi, boleh masuk ke dalam tubuh, begitu ya. Maksimal, batas maksimal yang bisa ditoleransi oleh tubuh, ya, itu adalah kalau produk akhir itu 0,5 mg per kilogram berat badan, begitu. Nah, batas-batasan inilah yang kemudian harus disampaikan nanti dalam sebuah kebijakan dari Badan POM, bahwa industri kalau misalkan menggunakan keempat pelarut itu harus cemaran DEG dan EG-nya di bawah batas ambang batas yang sudah ditentukan, begitu. Jadi tidak perlu melarang, menurut saya tidak perlu melarang. Oh, jangan pakai keempat pelarut ini. Wah, ini akan menjadi efek buruk bagi industri dalam negeri kalau menurut saya, begitu ya. Jadi lebih baik nanti ditetapkan mitigasi-mitigasinya saja seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh Badan POM. Tingkat ketelusuran bahan baku tersebut itu harus diperhatikan juga. Ini yang kemudian harusnya akan memberikan win-win solution, ya. Dari sisi ekonominya dapat, ya, masih tetap berjalan ekonomi Indonesia dalam negeri. Kemudian dari sisi perlindungan konsumen juga dapat, ya, yang dilakukan oleh Badan POM, gitu. Dan pasca registrasi, ya, pasca produksi itu pun harus tetap berjalan dilakukan oleh Badan POM. Nah, ini saya kira hal-hal yang perlu saya sampaikan sebagai bentuk pencerahan saja, mungkin bagi kawan-kawan di sini yang masih belum tahu ini gimana sih kasus ini kok bisa bergulir seperti bola salju, ya. Ini dari dari Januari 2022 sampai sekarang itu masih terus bergulir, dan ya puncaknya di November ini, begitu ya. Badan POM begitu kewalahan saya kira, begitu ya, menanggapi isu-isu yang kemudian melebar kemana-mana dan lain sebagainya. Tapi saya kira ini sudah mulai masuk ke tensinya sudah menurun, ya.
tensinya sudah menurun, artinya Badan POM sudah banyak melakukan perubahan-perubahan, pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Tapi saran saya yang memang ada keterkaitan sebagai yang pertama ya, ada sebagai posisi saya sebagai konsumen juga ya, karena saya ada anak juga begitu, dan yang kedua saya sebagai orang yang bergelut di dunia industri juga begitu. Nah, ini sebaiknya perlu diperhatikan tadi dampak negatif, dampak positif yang kemudian akan muncul jika Badan POM mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu. Ini sangat penting karena ya nanti kita sehat tapi nggak bisa makan kan, nggak lucu juga begitu. Maksudnya nggak bisa makan kenapa? Ya kita nggak bisa kerja, industrinya pada mati begitu kan. Ini kan sesuatu yang bukan win-win solution menurut saya begitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita diskusi saja lebih lanjut di kolom komentar. Ya, nanti akan saya sampaikan, ada juga info giveaway ya. Nanti saya sampaikan informasinya di sering-sering lihat postingan saya yang di YouTube, dan silakan cek Instagram saya di @novanwaymaulana. Ya, di follow Instagramnya, di sana ada banyak sekali informasi-informasi penting saya kira yang bisa jadi bermanfaat buat Anda semua. Itu saja dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.